Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema apakah Anda mau menikah? Yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-19 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mika N.L. Tobing pernah mendefinisikan tentang pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah ikatan dan persekutuan yang menyeluruh atau total dari seorang pria dan wanita yang telah diteguhkan Allah dalam pernikahan kudus, yang meliputi roh, jiwa, dan tubuh, masa kini dan masa yang akan datang sampai maut memisahkan mereka. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menikah, saya ingin membagikan 3 tujuan di dalam pernikahan. Yang pertama, bahwa pernikahan Kristen itu untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Itu terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tapi mengasihinya dan merawatnya sampai sama seperti Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan Kristen itu dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga Kristus dimuliakan, Kristus ditinggikan, Kristus diagungkan, bukan dipermalukan. Dan yang kedua adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Ini tujuan pernikahan Kristen. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, mengenai ayat ini saya akan memberikan catatan tersendiri bahwa jikalau Tuhan belum memberikan keturunan di tengah-tengah keluarga atau pernikahan yang saudara bangun, jangan kemudian ini menjadi polemik, ya. Jangan ini menjadi persoalan dalam hidup saudara. Yang penting adalah di poin yang pertama itu, yaitu bahwa keluarga saudara itu mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Nah, berikutnya adalah untuk bertumbuh. Tujuan daripada pernikahan Kristen bukan hanya untuk mencerminkan kemuliaan Allah saja atau melahirkan keturunan ilahi saja, tetapi juga untuk bertumbuh. Jadi suami istri dalam sebuah pernikahan mereka harus bertumbuh. Ini menurut Dr. Yulianto Simanjuntak, saudara, beliau mengatakan bahwa pernikahan Kristen itu dibuat atau dibangun supaya kedua-duanya itu saling bertumbuh. Nah, kalau masing-masing bertumbuh di dalam Tuhan, maka akan berakibat kepada keharmonisan, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kunci penting ya sebelum teman-teman atau saudara-saudara yang mau menikah. Ada kunci penting yang perlu diperhatikan sebelum Anda menikah. Hal yang pertama adalah poin yang pertama adalah dewasa secara usia. Saya sebutnya sebagai 4D, saudara, ya. D yang pertama itu adalah dewasa secara usia. Artinya apa? Artinya usianya sudah mencukupi untuk memutuskan atau memikirkan atau memutuskan ya untuk menikah berdasarkan batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah kita Indonesia. Ini penting, saudara, jangan sampai terjadi pernikahan dini. Dan yang kedua adalah dewasa secara mental. Dewasa secara mental itu artinya matang secara berpikir, saudara. Tidak seperti anak-anak. Artinya ketika dia berani memutuskan untuk menikah, saudara, dia harus bertanggung jawab juga sampai Tuhan Yesus datang. Ya, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bertanggung jawab juga untuk melindungi, memelihara kehidupan keluarga mereka. Kemudian yang ketiga adalah dewasa secara profesi. Dewasa secara profesi itu artinya mereka sudah bekerja. Ya, memiliki pekerjaan. Yang suami memiliki pekerjaan, ya syukur-syukur yang istri juga memiliki pekerjaan juga. Jadi dua-duanya bekerja. Ada sebuah ungkapan berkata, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya membutuhkan uang atau memerlukan uang. Sebelum Anda memutuskan untuk menikah, pastikan saudara sudah memiliki profesi atau pekerjaan
yang tetap, sehingga itu bisa membantu saudara untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau sebagai seorang istri. Kemudian yang keempat adalah dewasa secara rohani. Kerohanian seseorang sangat menentukan arah tujuan daripada bahtera kehidupan yang dibangun atau bahtera rumah tangga yang dibangun oleh saudara-saudara sekalian. Mau dibawa ke arah yang mana, mau yang baik atau yang tidak baik, itu tergantung daripada spiritual saudara. Ini penting saudara. Jadi dewasa secara spiritual itu akan mempengaruhi perjalanan hidup rumah tangga saudara. Maka hal ini menjadi poin yang sangat penting sebelum Anda memutuskan untuk menikah. Ya, jadi 4D. Ya, dewasa dalam usia, dewasa dalam mental, dewasa dalam profesi, dan dewasa secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pastikan saudara memiliki 4D ini sebelum Anda menikah. Dan saya percaya ketika kita minta kepada tuntunan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membantu kita sekalian untuk memutuskan kita menikah di dalam pernikahan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam sehat, Indonesia menang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kau telah memilihku